Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Shalom juga Bapak Ibu yang sedang mengikuti live streaming. Kita patut bersyukur bahwa pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan, boleh memuji dan boleh menyembah Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mengucap syukur pada Tuhan atas setiap berkat Tuhan yang Tuhan curahkan pada kita dalam satu minggu ini. Setiap perkara, setiap pergumulan yang masih Tuhan berikan pada kita. Bagaimana Tuhan mau melihat, apakah kita mau mengandalkan Tuhan? Apakah kita mau berseru kepada Tuhan? Kita mengambil satu, kita mau berdoa pada Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang akan membawa kita masuk ke dalam ibadah pada pagi ini yang terdapat di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 17 berbunyi, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Baik, kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan. Hormat bagi Kristus Tuhan dalam jadi manusia. Hormat bagi gereja juru selamat dunia. Haleluya, haleluya, juru selamat dunia. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Haleluya, 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 di hadapan tatanya. Mari kita bersatu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat Tuhan yang Tuhan curahkan pada kami pada pagi ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh datang, boleh memuji dan boleh mengagungkan Tuhan. Tuhan berkati setiap diri kami masing-masing yang akan mengikuti ibadah. Tuhan jaga hati kami supaya kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik ya Bapa.
Terima kasih ya Bapa, kami pertaruhkan jam ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan yang akan memimpin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Cuma dipersilakan duduk kembali. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan kepala tertunduk. Kita mau mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan kepala yang tertunduk. Bait ketiga, tak dapat kulukiskan. Tak dapat kulukiskan betapa syukurku sengsara yang kau terima, nyatakan kasih-Mu. Terimalah aku Tuhan, jadikan milik-Mu selamanya setia dan mengasihi-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengarkanlah firman Tuhan berkata, koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Saudara, di tengah-tengah ibadah hari ini, saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita jujur di hadapan Tuhan. Bagaimana selama ini hati kita kepada Tuhan? Apakah hati kita adalah hati yang terus mencari Tuhan? Adalah hati yang terus dekat kepada Tuhan? Adalah hati yang terus mencari kehendak Tuhan? Tuhan mau bukan hanya
secara penampilan di luar kita kelihatan saleh, kita kelihatan baik, kita kelihatan rohani. Tapi justru sebaliknya, hati kita jauh daripada Tuhan. Hati kita jauh daripada melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hari ini saudara, mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Tuhan mau kita balik hati kita seutuhnya, kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, mungkin orang di sekitar kami melihat kami adalah orang yang rohani. Mungkin orang-orang di sekitar kami melihat kami adalah orang yang saleh, orang yang baik. Mereka begitu tersentuh mungkin melihat akan kehidupan kami. Bapa di surga, tetapi hati kami jauh daripada Tuhan. Tetapi hati kami tidak pernah mencari kehendak Tuhan. Tetapi hati kami tidak pernah tunduk kepada apa yang Tuhan mau. Tetapi hati kami terus memberontak kepada Tuhan. Hati kami terus hanya memikirkan apa yang menjadi keinginan kami, bukan keinginan Tuhan. Sehingga di dalam seluruh perjalanan hidup kami, baik kami menerapkan di dalam keluarga, menerapkan di dalam dunia pekerjaan, menerapkan di dalam relasi kami tidak pernah membawa semuanya itu di hadapan Tuhan. Dan kami tidak pernah mencari apa yang Tuhan mau di dalam semuanya itu. Mungkin kami merasa diri kami bisa, kami merasa diri kami sombong, kami tidak butuh akan Tuhan. Kami merasa baik-baik. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini hati kami tidak pernah mencari Tuhan. Ampuni selama ini kalau hati kami tidak dekat kepada Tuhan. Bapa, kami datang di tengah-tengah ibadah ini. Tuhan, tolong kami. Tuhan, sekali lagi sentuh hati kami, sadarkan kami, supaya kami betul-betul boleh menunjukkan, bukan hanya secara penampilan, kelihatan rohani, kelihatan baik, tapi biarlah hati kami sungguh-sungguh berpadanan dengan seluruh kehidupan kami. Sehingga sungguh kehidupan kami adalah kehidupan yang betul-betul menyatakan Tuhan, menghadirkan Tuhan, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami rindu Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, Engkau boleh menolong kami, supaya kalau selama ini hati kami menjauh, hati kami tidak mencari Tuhan, tidak mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka Bapa di surga, biarlah hari ini kami boleh kembali kepada Tuhan, dan Tuhan sekali lagi boleh mengampuni dan memulihkan setiap hati kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita semua. Dalam Mazmur 40 ayat yang ketiga berkata, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Allah. Biarlah seluruh kehidupan kita adalah kehidupan yang boleh menyatakan Tuhan, sehingga Tuhan boleh diperkenalkan melalui hidup kita. Amin. Kita bersyukur bahwa ada kuasa pengampunan yang dimana Tuhan mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Mari kita memuji Tuhan. Kita mau katakan ada kuasa dalam darahnya. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa
segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau bebas dari nafsu? Maukah engkau bebas dari nafsu? Dalam darahnya ada kuasa. Datang padanya yang sucikan. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa. Dalam darahnya darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus? Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa dan dibasuh oleh darah kudus. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa. Dalam darahnya darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah. Kita katakan sekali lagi, ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba, dalam darah domba Allah, dalam darah domba Allah. Baik Bapak Ibu, kita akan mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita mempunyai Tuhan yang setia, di mana Tuhan selalu menjadi sandaran kita, dan kita harus selalu berharap kepadanya. Mari kita memuji Tuhan, kita mau katakan satu-satunya yang kuandalkan. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Kita sekali, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan
Aku hanya kan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita sekali dari Allah, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya kepada bagi saya. Sama-sama tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Biarlah Tuhan pujian ini sungguh-sungguh keluar dari hati kami, bahwa satu-satunya yang kami andalkan di dalam kehidupan kami hanyalah Engkau saja yang menjadi Tuhan di dalam seluruh hidup kami. Maka biarlah Tuhan itu menjadi andalan kami di dalam kami menghadapi beratnya persoalan-persoalan kehidupan. Saat ini kami akan bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Tuhan mengurapi baik hamba-Mu yang terbatas di dalam menyampaikan dan setiap jemaat Tuhan yang duduk diam bersama-sama, baik yang ada di ruangan ini maupun mereka yang mengikuti ibadah dari rumahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Salam selamat hari Minggu untuk setiap kita, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur di tengah-tengah situasi yang kita harus terus berjaga-jaga, terus hidup dalam protokol, tengah-tengah kondisi yang mungkin bagi sebagian orang tidak baik. Kita kembali datang ke rumah Tuhan, dengarkan firman, naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang kelima. Saya memberikan tema Yesus anak Allah yang berkuasa. Kalau kita membaca 4 kitab Injil, keempat kitab Injil ini menceritakan Yesus dari 4 sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, kitab Markus melihat Yesus sebagai anak Allah. Oleh karena itu, Markus 1 ayat 1 langsung dimulai dengan kalimat, inilah permulaan Injil tentang Yesus anak Allah. Mari kita membaca pasal yang kelima ayat
pertama sampai ayat yang ke-5. Kita baca bergantian. Saya baca ayat yang pertama. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Sekian pembacaan firman Tuhan pada setiap kita. Saudara-saudara, saya akan memulai dengan sebuah kisah nyata yang terjadi beberapa tahun yang lalu di daerah Mesir. Seorang ayah tiba-tiba menguburkan anaknya 2 orang, yang tua umur 8 tahun dan yang muda masih kecil sekali di bawah usia 1 tahun, dan istrinya dikubur dengan hidup-hidup. Oleh karena apa? Oleh karena si suami ini mendapati anak dan istrinya itu membaca Alkitab. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan. Dan akhirnya si suami yang radikal ini memilih cara yang sangat sadis untuk menghabisi istri dan kedua anaknya, yaitu dikubur hidup-hidup. Saudara, setelah 2 minggu kemudian mereka dikubur hidup-hidup, keluarga dari suami ini meninggal, keluarga yang lain, dan dikuburkan di sebelah di mana dia menguburkan anak dan istrinya. Lalu ketika keluarganya ini menggali tanah, dia mendengar ada suara-suara yang lain dari sebelah tanah yang dia gali. Lalu kemudian setelah dia gali, dia cari tahu dari mana suara itu berasal. Ternyata dia menemukan seorang ibu dengan anaknya masih dalam kondisi hidup. Wah, berita ini menggemparkan seluruh Mesir, menggemparkan media massa, menggemparkan media cetak, menggemparkan media elektronik. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa orang yang sudah dikubur hidup-hidup selama 2 minggu di dalam tanah ternyata masih hidup? Lalu kemudian saudara-saudara, diangkatlah anak dan ibunya ini. Lalu kemudian mereka dibawa dan dilayani dengan baik. Anaknya kemudian suatu ketika diwawancarai di sebuah stasiun televisi. Lalu pertanyaannya adalah begini, kenapa kalian masih hidup padahal kalian sudah berada di dalam kuburan selama 2 minggu? Semua orang heran dan ingin menantikan jawaban apa yang akan keluar dari mulut si anak ini. Anak itu masih kecil, usia 8 tahun. Lalu kemudian dia berkata kepada televisi yang mewawancarai dia, mengatakan begini, ketika kami ada di dalam lubang kubur itu, oleh karena kami setia membaca firman Tuhan, baca Alkitab, lalu setiap pagi, dia bilang begini, setiap pagi ada orang datang kepada kami, orang itu memakai pakaian putih berkilauan, kedua tangannya itu ada luka, dia memberi saya makan, lalu membangunkan ibu saya, supaya ibu saya memberikan ASI-nya, susunya kepada adik saya yang masih kecil. Dan itu dilakukan setiap hari, setiap pagi, setiap sore. Karena pertolongan orang itulah kami hidup sampai 2 minggu. Terkubur, tidak ada oksigen, dan tidak ada harapan untuk mereka bisa hidup. Lalu dia mengatakan begini, dan saya tahu orang yang menolong kami itu adalah Yesus. Tidak ada orang yang bisa melakukan hal-hal seperti itu kecuali Yesus. Saudara, ini adalah sebuah kisah nyata yang terjadi di dalam dunia modern. Berbicara tentang siapa Yesus yang kita percayai, siapa Yesus yang kita sembah, siapa Yesus yang kepadanya kita menaruh harapan kita, menaruh hidup kita, menaruh masa depan kita.
Maka pada hari ini kita bicara tentang bagaimana Yesus itu punya setidaknya 4 kuasa. Kalau kita bicara tentang kuasa Yesus dalam pasal yang kelima, maka kita mesti mundur ke pasal yang keempat bagian yang terakhir. Ada sebuah peristiwa di situ. Kira-kira peristiwa apa? Peristiwa ketika murid-murid menyeberang danau dan mereka dihantam oleh badai topan, ombak yang menghantam perahu mereka. Saudara, di situ bagian pasal 4 bagian yang terakhir, Yesus menunjukkan kuasanya atas alam. Ketika dia menghardik angin topan dan angin topan itu diam dan tenang. Yesus mempunyai kuasa karena dia datang dari Allah. Bukan hanya datang dari Allah, Yesus adalah Allah sendiri. Allah yang turun ke dunia menjadi manusia, tetapi dia hidup menjadi manusia yang penuh dengan kuasa. Nah, sekarang mari kita melihat ada 3 kuasa yang tadi kita baca. Kuasa yang pertama di dalam pasal yang kelima dari Injil Markus, Yesus berkuasa atas setan. Ayat yang kelima berbunyi demikian. Ketika ia, orang gila itu maksudnya, melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembah dia. Dan dengan keras berteriak, "Apa urusanmu dengan aku?" Lihat saudara, kalimat yang tadi saya baca di Markus 1 ayat 1 muncul. "Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku." Apa yang terjadi dengan orang ini? Orang gila ini keadaannya menyedihkan. Bukan hanya menyedihkan, keadaannya menakutkan. Bukan hanya menakutkan, keadaannya mengerikan. Saudara, ayat yang ketiga, 4 dan 5 itu melukiskan dengan jelas kondisi orang yang kerasukan ini. Bagaimana keadaannya? Pertama dikatakan ia diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Dia punya kekuatan yang luar biasa, tidak ada yang mampu menahan kekuatannya. Rantai besi pun dia putuskan seperti memutuskan tali yang rapuh. Dia punya kekuatan, orang yang dirasuk setan ini. Karena ia sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Orang tidak ada yang berani lagi berhadapan dengan orang gila yang kuat ini, yang liar ini. Siang malam dia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit. Dan sekarang lihat, sambil berteriak dan sekarang dia menyiksa dirinya dengan cara apa? Pukul diri dengan batu. Saudara, kalau saya membayangkan kejadian ini menakutkan sekali. Orang gila, kuat, dan menjadi ancaman bagi semua orang yang mendekat. Fisiknya menakutkan, perilakunya menakutkan, dia mencoba menyakiti dirinya dengan pukul diri, dia tinggal di tempat yang tidak normal, siang malam dia tidak tidur, siang malam dia keliaran di pekuburan. Saya pernah melihat orang gila yang dirasuk oleh setan ketika waktu saya SMP. Biasanya di kampung, kalau ada orang gila yang liar, yang tidak mampu lagi untuk dijinakkan, biasanya tradisi orang kami, orang daerah itu, orang itu akan dipenjara, dibuatkan satu rumah yang kecil yang hanya bisa untuk dia sendiri, dan disitulah dia dikurung. Saudara, di tempat kami ada orang seperti itu. Karena dia liar, dia bisa menyerang siapa saja yang mendekat kepada orang gila ini, maka keluarganya akhirnya memilih jalan pintas, memasung istilahnya, hukuman pasung. Dia dimasukkan dalam sebuah rumah yang kecil, di dalam rumah itu pun dia diikat, dia dirantai. Selama berapa tahun? 7 tahun. Saudara, ketika kami tahu peristiwa ini, itu menjadi peristiwa yang menggemparkan di beberapa kampung yang dekat dengan kampung itu. Fisiknya menakutkan. Saudara, tidak pernah potong rambut berapa tahun? 7 tahun. Tidak pernah cukur jenggot berapa tahun? 7 tahun. Tidak pernah potong kuku berapa tahun? 7 tahun. Suatu ketika orang gila ini lepas. Lepas dalam arti rumahnya rapuh dan pintunya dia jebol. Keluarlah orang gila ini keliling kampung. Dan saya masih ingat peristiwa itu, tidak ada yang berani keluar rumah. Karena fisiknya menakutkan, karena matanya menakutkan,
Karena perilakunya menakutkan. Orang tidak pernah potong kuku selama 7 tahun, kukunya menjadi bergelombang. 10 kuku jari dan kaki ini. Fisiknya menakutkan sekali. Saudara, orang gila ini yang berjumpa dengan Yesus, fisiknya kurang lebih sama dengan apa yang saya gambarkan. Apa yang terjadi? Ketika dia bertemu dengan Yesus, saudara, anehnya terjadi adalah ketika Yesus tidak ada di situ, dia bebas mengeluarkan kekuatannya, dia bebas mengeluarkan semua kemampuannya, dia bebas menyiksa orang yang gila ini dengan cara memukul diri dan tidak tidur siang dan malam. Ketika bertemu dengan Yesus, aneh saudara, lihat ayat yang kelima, dia lihat Yesus dari jauh, dia lari, lalu tersungkur, kekuatannya hilang, kemampuannya hilang. Lalu kemudian dengan suara bergetar dia berkata, "Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku." Apa yang terjadi dengan orang gila ini? Lalu kemudian Yesus bertanya kepada dia, "Namamu siapa? Namamu siapa?" Dia menjawab, saudara, jawabannya apa? "Namaku adalah Legion, karena kami banyak." Kata legion itu berasal dari istilah prajurit Romawi. Satu legion itu diisi 6.000 tentara Roma, tentara perang. Jadi iblis yang merasuk orang gila ini di dalam tubuhnya, setidaknya ada 6.000 iblis yang menyiksa dia siang dan malam. Itulah sebabnya dia menjadi liar, dia menjadi tidak terkendali, dia menjadi menakutkan. Dia menjadi ancaman bagi semua orang yang melihatnya. Nah, Yesus ketika dia berhadapan dengan orang ini, maka dia langsung memberikan sebuah teguran, memberikan sebuah peringatan, memperingatkan iblis ini supaya dia berhenti menyiksa orang yang kerasukan ini. Dia dihardik oleh Tuhan. Kuasa Yesus membebaskan dia. Ayat yang ke-15, hasil dari pembebasan itu, kita tahu kemudian terjadi tawar-menawar. Setan ini minta supaya dia tidak diusir, disiksa oleh Tuhan. Dia masuk ke dalam kawanan babi. Babi itu keluar, masuk jurang dan semuanya mati. Peristiwa ini menggemparkan seluruh daerah di Gerasa itu. Setelah dia disembuhkan oleh Tuhan, ayat yang ke-15 memberitahu kita keadaannya seperti apa. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Itulah hasil kuasa Yesus ketika dia mengalahkan setan, ketika dia mengalahkan iblis yang masuk, yang merasuki orang gila itu. Jemaat sekalian, mungkin kita jadi orang Kristen hari ini, iblis tidak lagi main kasar seperti ini. Dia tidak menyerang kita dengan brutal. Dia tidak menyerang kita dengan cara-cara yang menakutkan. Karena kalau itu dia lakukan kepada kita, dia belum serang kita, mungkin kita sudah lari duluan. Karena menakutkan. Tapi ingat, dengarkan ini. Iblis datang, dia selalu ingin menghancurkan hidupmu, menghancurkan keluargamu. Dia bisa datang memakai kemarahanmu. Dia bisa datang dengan menciptakan konflik-konflik keluarga. Dia bisa datang dengan membuat engkau jauh dari Tuhan. Dia bisa datang dengan berbagai macam bentuk menggunakan kelemahan-kelemahan yang ada pada kita. Orang percaya, orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan tidak akan pernah lagi setan bisa merasuk dalam hidupnya. Tetapi dengarkan ini. Dari awal setan selalu memakai cara yang sama. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa bukan karena dirasuk, tetapi mereka digoda. Yesus tidak dirasuk, tidak diserang. Pencobaan di padang gurun, Yesus digoda dengan cara yang halus. Cara yang sama, setan sering lakukan, menggoda kita. Saudara ingat kisah sebuah dongeng, angin barat dan angin timur yang berlomba menjatuhkan seekor monyet yang ada di pohon. Kisah ini ada di buku SD ketika saya SD. Sudah lama sekali. Angin barat itu terkenal dengan angin yang kuat. Maka menurut dia enteng sekali menjatuhkan seekor monyet di atas pohon dengan tiupannya yang kuat. Maka mulailah dia dengan mengerahkan semua kekuatannya
meniup sekencang-kencangnya supaya monyet yang di atas pohon itu jatuh. Ketika monyet itu mendengar ada angin ribut yang kuat, maka dengan kekuatannya monyet itu berpegang pada bagian pohon sekuat tenaga. Angin barat meniup sekuat tenaga. Karena dua-duanya mengerahkan kekuatan, monyet enggak jatuh. Monyet berhasil selamat dan angin barat tidak berhasil mengalahkan tantangan dari angin timur. Saudara, tiba saatnya angin timur melakukan aksinya. Mereka harus menjatuhkan monyet di atas pohon ini dengan caranya masing-masing. Angin timur bertiup dengan lembut, sepoi-sepoi, membuat monyet itu merasa nyaman, membuat monyet itu tiba-tiba matanya tertunduk, dia ngantuk, dia mulai tidur karena hembusan angin timur yang menyejukkan itu. Kalau kita di sini kayak ruangan ber-AC, sehingga banyak orang bisa tidur dalam gereja karena tiupannya lembut. Tidak dengarkan firman, tidak dengarkan suasana ibadah. Lama-lama monyetnya tidur. Ketika monyet itu tidur, angin timur dengan sekuat tenaga sekali tiup, jatuhlah monyet itu. Saudara, iblis bekerja hari ini seperti itu. Dia tidak datang dengan cara yang kasar seperti dia merasa orang gila ini. Dia datang dengan cara yang lembut. Dia menggoda para suami supaya tidak setia kepada istri. Dia bisa menggoda para istri supaya ngomel terus di rumah supaya suaminya nggak betah di rumah. Iblis bisa menggoda anak-anak supaya anak-anak nggak mau taat kepada orang tua. Iblis menggoda kita supaya kita melampiaskan hari Minggu untuk hobi kita tinggalkan ibadah, kita tinggalkan persekutuan. Dia tidak datang dengan cara yang kasar, dia datang dengan cara yang halus. Masalahnya adalah banyak orang yang tidak sadar iblis sedang bekerja. Maka mari kita sungguh-sungguh harus sadar bahwa musuh kita, iblis itu tetap bekerja sampai hari ini. Yesus menang atas kuasa iblis. Yesus menang atas kuasa setan. Kuasa yang kedua, dalam bagian ini ada dua mujizat menyusul peristiwa ketika Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Yaitu Yesus berkuasa atas sakit penyakit. Mari kita baca bagian ini. Saya baca ayat yang ke-5, nanti saudara baca ayat yang ke-6. Adalah di situ, ayat 25-26, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Mulai. Keadaannya semakin memburuk. Kisah mujizat ini dilanjutkan dengan kuasa yang ketiga kalau kita runut dari pasal 4. Pasal yang 4 tadi itu Yesus berkuasa atas alam, dia menghentikan danau yang mengamuk. Yang kedua, dia menghentikan orang yang kerasukan setan. Yang ketiga ini, Yesus berkuasa atas sakit penyakit. Saudara, mari lihat keadaan perempuan ini. Dikatakan di sini, dia menderita pendarahan 12 tahun. Ini waktu yang lama sekali. Anak sekolah dari SD, SMP, SMA 12 tahun. 12 tahun ngapain? Dia menderita di dalam pendarahannya. Apakah melakukan banyak hal untuk pengobatannya? Iya. Dia berusaha mencari orang yang bisa mengobatinya. Setiap kali mendengar ada orang yang bisa dan sanggup, tabib yang baik, tabib yang pintar, tabib yang pandai, yang kepadanya orang datang, dia pergi ke situ. Hasilnya apa? Bukannya malah sembuh. Bukan hanya itu, masalah datang ketika hartanya habis untuk biaya berobat selama 12 tahun. Beberapa teman saya itu mengalami pendarahan yang hebat. Dan sampai membuat mereka menderita, sampai membuat mereka sakit. Kalau pendarahan bisa berminggu-minggu gak berhenti. Saya membayangkan ketika perempuan ini 12 tahun, keadaannya menyedihkan. Saudara, sakit yang dia alami itu dalam tradisi orang Yahudi itu sakit yang kotor, sakit yang najis. Kalau dia pergi berobat tidak boleh sembarangan tempat. Dia harus menjaga dirinya. Itulah sebabnya ketika dia datang kepada Tuhan, dia tidak datang dari depan. Karena dia tahu
sakit yang dia derita itu sakit yang kotor. Kotor bagi orang banyak, kotor bagi komunitas laki-laki, kotor bagi aturan-aturan orang di rumah Allah, di bait suci. Karena itu sakit yang kotor, tetapi kondisinya menyakitkan. Dia dengar Yesus punya kuasa, maka dia datang kepada Tuhan. Saudara, ayat yang kedua berikutnya mengatakan, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dia sadar dia kotor, dia sadar dia tidak berdaya, dia sadar dia bukan siapa-siapa. Dia dengar Yesus datang, dia berharap ada kesembuhan terjadi dalam hidupnya, dalam tubuhnya yang sakit. Dia datang dari arah belakang, tidak perlu Yesus tatap saya, tidak perlu Yesus tumpang tangan kepada saya, tidak perlu Yesus berbicara kepada saya. Dia datang dengan mengatakan, asal ku jamah baju atau jubahnya Tuhan, aku pasti sembuh. Saudara, tidak boleh salah mengartikan kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Karena setiap kita berharap pada waktu kita sakit, yang kita harapkan adalah kesembuhan. Tetapi saya mengatakan kepada kita, tidak semua sakit penyakit yang terjadi dalam hidup kita berkaitan dengan sakit fisik itu Tuhan sembuhkan. Karena banyak orang yang sakit sampai hari ini dia berdoa mohon kesembuhan, Tuhan tidak sembuhkan. Kalau Tuhan sembuhkan dalam bagian ini bagian dari Yesus menyatakan kuasanya supaya dia sungguh-sungguh membuktikan, memberitahu dirinya sebagai anak Allah yang berkuasa itu. Maka setelah perempuan ini menjamah jubah Yesus, mujizat terjadi di tempat ini. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Yesus berikan sebuah kesembuhan yang punya kualitas yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Seperti mujizat yang pertama. Yesus menghardik angin topan yang mengamuk berkaitan dengan alam yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Yesus hanya mengucapkan satu kata, diam, berhentilah badai topan mengamuk. Yesus mengusir roh jahat dengan mengatakan, enyala engkau, maka berhentilah orang yang kerasukan itu. Ketika ini terjadi, Yesus tidak melakukan apa-apa dengan perkataannya, dengan perbuatannya. Tetapi perempuan itu yang mencari Yesus. Tetapi dia mendapatkan pemulihan, mendapatkan kesembuhan. Yang ketiga, bagian ini menceritakan bagian yang terakhir, Yesus berkuasa atas kematian. Mari kita baca kembali. Ayat 22 saya baca. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Mulai. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang-orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Saudara, bagian yang terakhir ini Markus menutupnya dengan sangat indah. Apa itu? Ketika Yairus tahu anaknya sakit parah, sakit kritis, dia langsung datang cari Yesus. Karena berita tentang Yesus yang mengusir setan, yang menyembuhkan perempuan itu tersiar ke seluruh tempat. Maka pun dia berharap dapatkan sesuatu, yaitu kesembuhan bagi anaknya yang sakit. Tapi masalah terjadi. Di dalam perjalanan dia mencari Yesus, belum sampai kepada Yesus, anak yang sakit itu sudah meninggal di rumah. Dan saudara-saudaranya kasih tahu dia, tak perlu lagi datang kepada Yesus. Tidak perlu Yesus capek-capek datang ke rumah kita, karena anak ini sudah mati. Anak ini sudah meninggal. Dengan kata lain, sudah tidak ada harapan. Saudara-saudara, berapa banyak situasi yang kita alami, kita ada dalam kondisi tidak ada harapan. Lihat apa yang Yesus lakukan. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anakku. Aku berkata kepadamu, bangunlah. Hasilnya apa? Ayat 42. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Ini menunjukkan kualitas
dari apa yang dia dapatkan dari Yesus. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub melihat peristiwa kebangkitan orang mati ini. Saudara, apa yang paling manusia takutkan? Apa yang paling engkau takutkan ketika engkau menjalani kehidupan? Apa yang paling membuat engkau gentar ketika engkau berhadapan dengan sakit penyakit? Tidak lain, tidak bukan adalah kematian. Semua orang takut mati. Semua orang takut kehilangan. Masalahnya adalah kita semua pasti mati. Hanya saja Tuhan tidak kasih tahu kapan kita mati, kapan kita meninggal. Tapi yang pasti kita semua akan satu-satu meninggal. Satu-satu akan berpisah dari orang-orang yang kita kasihi. Entahkah suami, entahkah orang tua, entahkah istri, entahkah anak-anak. Semua itu misteri, tetapi itu sebuah kepastian. Karena kematian ini menakutkan, Yesus menyelesaikan kematian itu dengan cara apa? Dengan cara dia sendiri mati. Dia masuk ke dalam alam maut, mengalahkan kematian di dalam kebangkitannya dari orang mati. Saudara, Yesus yang kita percayai, Yesus yang berkuasa. Karena dia Tuhan, dia datang dari Allah, dia adalah Allah sendiri. Dia punya kuasa mengatur alam semesta ini. Dia punya kuasa mengatur, mengalahkan kuasa jahat yang setiap saat menghancurkan iman kita. Dia punya kuasa atas sakit penyakit yang terjadi di dalam diri manusia. Dan kuasa yang terakhir, dia berkuasa dengan kematian. Maka bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita memandang kematian bukan lagi suatu hal yang menakutkan. Kita memandang dari sudut pandang Allah, kematian adalah sebuah cara atau jalan masuk untuk manusia masuk kembali kehidupan keduanya bersama dengan Allah. Hidup kekal bersama dengan Tuhan. Sekarang kita berhadapan dengan Yesus yang berkuasa itu. Yesus selalu memberikan yang terbaik di saat manusia sudah tidak berdaya. Sudah menyerah, sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Keempat mujizat ini menjadi bukti bahwa apa yang Yesus berikan, apa yang Yesus lakukan adalah yang terbaik. Kepada angin yang mengamuk, hasilnya lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kepada orang yang kerasukan tadi, hasilnya sudah berpakaian dan menjadi waras. Kepada perempuan yang sakit pendarahan itu, ayat yang ke-29 berkata, berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dan kepada anak Yairus yang meninggal, yang mati, Yesus bangkitkan, dikatakan di sini, seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Nah, saudara-saudara, ketika kita sudah melihat ada 4 kuasa dalam diri Yesus, dalam bagian ini, maka ada hal yang harus kita lakukan menjadi bagian kita. Bagian yang pertama adalah iman yang menular. Kenapa saya pakai kata menular? Bukan hanya virus ya yang bisa menular, iman kita harusnya menjadi iman yang menular. Lihat ayat yang ke-19 dan 20. Orang gila itu, kalau kita baca bagian sebelumnya, dia ingin ikut Yesus kemana Yesus pergi. Ketika dia menawarkan dirinya ikut Yesus, Yesus bilang begini, gak usah ikut, pulang ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Lalu setelah dia dengar kalimat itu, orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat oleh Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Iman kita mesti menjadi iman yang ditularkan. Mungkin kita berjemaat di tempat ini, kita sudah Kristen sebagai anak. Orang tua kita belum Kristen. Maka tugasmu lah menularkan iman itu. Atau mungkin kita jadi suami, anak kita belum Kristen, istri kita belum percaya kepada Tuhan. Maka tugasmu lah menularkan iman dan keselamatan dari Tuhan itu. Mungkin engkau sebagai istri bergumul karena suamimu tidak hidup di dalam Tuhan. Maka ini tugasmu menularkan iman itu kepada suami yang belum percaya.
atau anak-anak yang melihat orang tuanya hidup di luar Tuhan, maka tugas mula menularkan iman itu, menularkan keselamatan itu kepada mereka yang belum percaya. Bagian yang pertama menjadi tugas dan tanggung jawab kita, belajar dari orang yang sudah kerasukan ini, dilepaskan oleh Tuhan, maka dia pergi menceritakan perbuatan Tuhan atas hidupnya, pergi bersaksi menyaksikan kebaikan-kebaikan Allah yang telah diperbuat dalam hidupnya. Itu menjadi tugas tanggung jawab setiap kita semua. Saudara, seorang laki-laki bernama Don Ritchie. Kisah nyata ini terjadi di Australia. Mungkin bagi rekan-rekan yang pernah pergi ke sana, mungkin tahu tentang kisah tentang sebuah tebing bernama Tebing Gap. Tebing ini tebing yang sangat indah. Kalau orang pergi wisata ke situ, ini menjadi spot tempat berfoto yang bagus. Tetapi masalahnya adalah tebing ini bukan terkenal oleh karena keindahannya. Tebing ini sampai sekarang punya sejarah menjadi tempat orang melakukan bunuh diri. Jadi orang-orang yang stres, orang-orang yang putus harapan, orang-orang yang kehilangan harapan hidup, mereka pergi ke tebing itu, lompat dari ketinggian, terkena batu karang di bawah, meninggal. Karena tidak pernah ada orang yang selamat ketika terjun dari ketinggian tebing ini. Saudara, di sekitar tebing itu tinggallah seorang laki-laki tua bernama Don Ritchie. Don Ritchie ketika dia tinggal di tempat itu, dia berhasil menyelamatkan 160 orang dari usaha bunuh diri. Apa yang dia lakukan? Dia tidak berkhotbah, dia tidak beritakan hal-hal yang luar biasa. Jadi setiap saat, setiap pagi dia berdiri memantau keadaan di tebing itu. Kalau ada seseorang yang datang ke tebing itu, dia lihat lalu dia hampiri. Lalu dengan sebuah kalimat dia mengatakan begini, "Halo, apa kabar? Apa yang saya bisa bantu?" Setiap kali dia bertemu dengan orang yang ingin melakukan bunuh diri, kalimat itu terus menerus dia ucapkan. Lalu kemudian orang yang mau bunuh diri itu lupa tujuannya pergi ke situ bunuh diri, bercakap-cakaplah mereka dan dibawa ke rumah, disiapkan minum teh. Setiap saat, setiap waktu ketika dia bertemu dengan orang yang ingin bunuh diri, selalu itu yang dilakukan oleh si bapak tua ini, Don Ritchie. Dia memberikan harapan kepada orang yang putus asa. Dia memberikan harapan, memberikan kekuatan kepada orang-orang yang kehilangan pegangan hidup dan ingin mengakhiri hidupnya. Dan hasilnya 160 orang selamat dan tidak jadi bunuh diri. Oleh karena kesaksiannya, oleh karena perilakunya, oleh karena belas kasihannya yang memberikan harapan bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Yang kedua, menjadi tugas tanggung jawab kita adalah punya iman yang besar. Ayat yang ke-28, perempuan yang sakit pendarahan, tadi saya sudah singgung bagian ini, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, setiap kita ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Begitu juga dengan perempuan ini. Dalam ketidakberdayaannya menanggung sakit penyakit 12 tahun, dia punya iman yang besar untuk sembuh. Dia punya iman yang besar untuk melewati kedukaan sakit yang berkepanjangan ini. Maka hanya dengan satu kalimat, asal kujamah jubahnya, tidak perlu Yesus berdoa di atas kepalaku, tidak perlu Yesus berdoa kepadaku, enggak perlu. Karena aku tahu diri, aku perempuan kotor, aku orang berdosa, aku perempuan yang najis. Tapi asal kujamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. Iman yang besar ditunjuki oleh perempuan yang tidak berdaya ini. Dan menjadi bagian kita untuk terus beriman kepada Tuhan walaupun kita tidak mendapatkan jawaban hari ini. Iman yang besar, percaya Yesus menyembuhkan. Iman yang benar, tetap percaya walau tidak sembuh. Maka kita masuk dalam bagian yang ketiga, yaitu iman yang benar. Saudara ingat bagian yang harus kita lakukan berhadapan dengan Yesus yang berkuasa. Kita harus punya iman yang menular. Kita harus punya iman yang besar. Bagian yang ketiga ini kita punya iman yang benar. Apa itu iman yang benar? Belajar dari Yairus. Yairus ketika dia melihat kondisi yang terjadi dalam kehidupannya, anaknya yang sakit,
Lalu saudara tidak pikir panjang, ayat 22 mengatakan datanglah seorang kepala rumah ibadah. Dia pemimpin di rumah Tuhan, tapi dia juga mengalami hal-hal yang menyakitkan. Anaknya sakit, masalah datang. Dia tidak cari pertolongan di luar Tuhan. Ini menjadi bagian yang penting untuk kita tiru, untuk kita kerjakan. Punya iman yang benar, punya iman yang melakukan sesuatu tindakan iman yang benar. Punya masalah, bukan datang cari solusi-solusi di luar Tuhan. Punya masalah, datang kepada Tuhan. Lalu kemudian dia tersungkur, menunjukkan apa? Sikap yang rendah hati, sikap yang tidak berdaya, sikap yang minta Tuhan campur tangan di dalam hidupnya. Karena dia tidak bisa selesaikan masalahnya sendiri. Lalu kemudian dia memohon, kalimatnya datang begini, datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya, atas anakku yang sakit supaya ia selamat dan tetap hidup. Kesembuhan belum terjadi, Yesus belum melakukan apa-apa, tapi dalam pikirannya, dalam bayangannya, Yesus pasti akan melakukan sesuatu. Itulah iman yang benar. Tetap percaya, walaupun hari ini kita masih menderita, walaupun banyak doa kita yang belum dijawab, walaupun kita semua takut dalam hidup ini, tapi kita punya Allah yang benar, Allah yang penuh kuasa itu. Maka Dia akan memberikan kita kekuatan. Seseorang pernah mengatakan begini dalam kalimatnya, saya tidak takut masuk neraka kalau bersama Yesus. Karena kalau bersama Yesus pergi ke neraka, neraka itu akan diubah menjadi surga. Apapun hidup kita, kesulitan yang terjadi, kalau kita bersama dengan Yesus lakukan hal yang benar, maka jangan takut. Ada tangan Tuhan yang kuat, yang penuh kuasa itu, menopang hidupmu, menopang hidupku, memberi kita kekuatan. Karena Yesus tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Contoh ini pimpin dalam doa firman. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau hari ini sekali lagi Engkau boleh mengingatkan kepada kami, Engkau adalah Tuhan yang berkuasa di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih kami punya Tuhan yang luar biasa. Biarlah ya Tuhan firman-Mu hari ini boleh sekali lagi mengingatkan kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh mempercayakan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang berkuasa atas setan-setan. Engkau Tuhan yang berkuasa atas penyakit. Engkau Tuhan yang berkuasa atas kematian. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Sehingga hidup kami boleh terus menyatakan Tuhan. Iman kami boleh terus kami tularkan, kami pengaruhi kepada yang lain. Iman kami boleh menjadi iman yang kuat, iman yang besar. Dan iman kami boleh menjadi iman yang boleh terus menerus. Kami percaya kepada Tuhan. Percaya hanya kepada Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami boleh pulang, kami boleh menghidupi akan setiap firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang boleh men-sharingkan firman, Tuhan pakai di dalam pelayanan dan juga rencana-rencana ke depan, dan Tuhan yang boleh dipermuliakan. Di dalam Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Saya mengundang rekan-rekan untuk maju ke depan.
rencana-Mu Tuhan. Kau mengajariku untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan. Tak pernah habis air mataku melihat kebaikan-Mu, Bapa. Aku percaya Kau memulihkanku di dalam hidupku. Tak pernah habis air mataku melihat kebaikan-Mu Tuhan. Aku percaya saat Kau bertindak, mujizat-Mu nyata. Apa yang telah kulihat membuat hidupku mengerti
Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman boleh menyampaikan akan pujian yang begitu indah. Biarlah melalui pujian ini sekali lagi kita boleh melihat akan kebaikan Tuhan, rancangan Tuhan yang terus-menerus dinyatakan dalam hidup kita, dan bahkan mujizat Tuhan boleh terus menjadi bagian dalam kehidupan kita ketika kita terus belajar percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juga mewakili akan seluruh pengurus jemaat mengucapkan terima kasih kepada Contoh Joni dan rekan-rekan yang boleh melayani kita melalui ibadah hari ini. Tuhan memberkati. Saudara, beberapa hal yang akan disampaikan. Minggu depan kembali mengundang kita untuk boleh sama-sama belajar firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita akan belajar kembali dari Markus pasal yang ke-6. Saudara boleh baca terlebih dahulu bagian pasal yang ke-6, dan minggu biarlah kita sama-sama boleh mendengarkan akan firman Tuhan. Penginjil Emil akan men-sharingkan firman. Kemudian hari Rabu malam jam 7, baik di gereja ataupun secara streaming, saudara kami mengundang sama-sama kita untuk boleh mengikuti akan kebaktian doa malam. Biarlah kita boleh luangkan waktu kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah kita di tengah kesibukan kita, di tengah kegiatan kita, saudara kita terus belajar juga untuk terus mendekat kepada Tuhan dan mencari akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan, pujian, doa boleh membekali, menguatkan kita. Kita belajar satu tema tentang dipersiapkan untuk menjadi saksi Tuhan. Penginjil Januar akan men-sharingkan firman. Komisi Anak akan mengadakan sekolah Injil liburan pada tanggal 1 sampai 3 Juli di gereja. Bagi jemaat yang memiliki anak yang sudah sekolah, ya, baik kelas 1 SD sampai kelas 6 SD dapat mendaftarkan diri kepada Lause Liri, ya, dan juga Lause Erika. Soalnya biaya pendaftaran per anak itu Rp5.000. Jadi mohon kerjasama dari Bapak Ibu Saudara yang punya anak atau punya cucu, ya, boleh mendorong mereka untuk boleh mengisi waktu-waktu liburan melalui sekolah Injil liburan. Dan pendaftaran paling lambat itu tanggal 25 Juni. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 14 Juni sampai 20 Juni. Ada Ibu Jap Xiao Fong, kemudian ada Ibu Liana Lalang, kemudian ada Saudara Riko, kemudian ada Bu Sophia tanggal 15, ada Bu Christine tanggal 16, ada Bu Semu Fitri tanggal 17, ada Ibu Luli Chin tanggal 20, dan Ibu Juliana juga tanggal 20. Sekali lagi mewakili gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang boleh berulang tahun. Kiranya dengan bertambah usia, bertambah kasih sayang yang daripada Tuhan, dan engkau semakin mengasihi Tuhan dan boleh semakin menyatakan Tuhan dalam seluruh kehidupanmu. Amin. Demikian warta, saya mengajak kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Saudaraku, dengarkanlah berita pengutusan di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Kita naikkan doksologi. Bapak Ibu Saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan biarlah ibadah kita hari ini, setiap puji-pujian, doa-doa yang sudah kita pohonkan kepada Tuhan, dan firman yang sudah diberitakan bagi kita,
Hidupilah, lakukanlah dengan semaksimal mungkin, dengan taat dan setia di dalam seluruh kehidupanmu. Maka Allah Tritunggal itu, Allah sumber berkat itu, mencurahkan berkat-Nya bagi setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Ambil doa teduh. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.